Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak, selamat hari Senin. Semangat belajar darinya ya. Jaga kesehatan dan sholat 5 waktunya jangan ditinggalkan, oke? Nah, sekarang kita belajar tematik ya. Silahkan dipersiapkan buku tema 8-nya dan alat tulisnya ya. Kita masuk ke subtema 2, pembelajaran ke-1. Nah, sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa dari rumah masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu dengan kegiatan mengamati gambar keunikan suatu daerah, siswa dapat mengidentifikasi keunikan daerah tempat tinggalnya. Lalu yang kedua, dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menuliskan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Lalu yang ketiga, dengan kegiatan mengamati gambar orang mendorong dan menarik gerobak, siswa dapat menyebutkan beragam gaya yang terdapat di lingkungan sekitar. Lalu yang keempat, dengan kegiatan mencoba melakukan percobaan gaya tarikan, siswa dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Ayo kita belajar dengan penuh semangat ya. Silahkan dibuka buku paket tema 8-nya halaman 60. Subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran ke-1. Ya, aku berasal dari Yogyakarta. Daerah asalku memiliki ragam keunikan tersendiri. Tahukah kamu apa keunikan Yogyakarta? Yuk kita telusuri bersama. Ya, Siti berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Siti bercerita tentang daerah asalnya. Bersama Siti, mari kita cari tahu lebih lanjut mengenai keunikan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, di sini Siti menunjukkan beberapa foto yang diambil saat dia mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta. Nah, inilah foto-fotonya ya. Yang pertama ini ada Tugu Yogyakarta ya. Nah, ini Tugu Yogyakarta. Jadi di Yogyakarta itu ada namanya Tugu Yogyakarta. Ini merupakan simbol kota Yogyakarta ya. Lalu ada tempat wisata yang namanya Candi Prambanan ya. Nah, ini Candi Prambanan ini terletak di perbatasan provinsi daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah ya. Lalu berikutnya di Yogyakarta ada upacara adat ya, namanya Grebek Mulut. Lalu transportasi yang sangat khas dari kota Yogyakarta adalah andong. Unik ya ternyata kebudayaan dari kota Yogyakarta. Nah, setiap daerah pasti memiliki keunikan tersendiri ya, termasuk daerah tempat tinggal kalian. Nah, tahukah kalian apa keunikan daerah tempat tinggal kalian? Nah, keunikan tersebut ya bisa berupa bentuk rumah ya, sosial budaya seperti adat istiadat, seni, bahasa ya. Jadi setiap daerah tempat tinggal memiliki ciri khas atau keunikan yang membedakannya dengan daerah yang lain. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia, tokoh protagonis dan antagonis ya. Berdasarkan fungsi tokoh dalam suatu cerita, tokoh dibedakan menjadi tokoh protagonis dan antagonis ya. Tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam suatu cerita ya. Tokoh protagonis dalam cerita digambarkan memiliki sifat atau watak yang baik serta positif. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penentang tokoh utama ya. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menyebabkan adanya konflik atau permasalahan dalam sebuah cerita ya. Tokoh antagonis dalam cerita digambarkan memiliki sifat atau watak yang jahat. Selanjutnya, muatan IPA ya, pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Ya, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Nah, berikut beberapa contoh gaya dapat memengaruhi gerak benda. Yang pertama yaitu ayunan cangkul akan berhenti ketika menyentuh tanah. Dan yang kedua, hewan pembajak sawah dapat berbelok arah saat diarahkan oleh petani. Ya, jadi gaya dapat memengaruhi gerak benda. Nah, berikut beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama yaitu gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Ya, contohnya bola yang diam tiba-tiba ditendang,
maka bola akan bergerak. Ya, lalu yang kedua, gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Ya, contohnya tadi yaitu ayunan cangkul akan berhenti ketika menyentuh tanah, ya. Lalu yang ketiga, gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat, ya. Contohnya yaitu sepeda bergerak menurun lebih cepat pada saat berada di jalanan yang menurun. Lalu mobil menanjak lambat, ya, pada saat berada di jalanan yang menanjak. Nah, yang keempat, gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda, ya. Contohnya yaitu hewan pembajak sawah dapat berbelok arah saat diarahkan oleh petani, ya. Nah, untuk tugas hari ini, ya, silahkan kalian kerjakan halaman 63 sampai halaman 69, ya. Sekian materi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.